Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas Matematika Saintek di TO3 UTBK untuk Ronin IPA dan PPLS IPA. Yuk kita lihat sama-sama. Nomor 1, sistem persamaan linier 2x min 3y sama dengan 7, x min 2y sama dengan 4, 2ax tambah by sama dengan 5. Ada penyelesaian jika 4a kurang b tambah 2-nya berapa? Nah, penyelesaian berarti di sini adalah x sama y-nya ada dan semuanya sama. Maka di persamaan pertama dan kedua kita eliminasi dulu. Ya, kita samakan x-nya untuk dapat y. Berarti 2x min 3y sama dengan 7 tetap. Yang bawah kita kali 2, jadi 2x min 4y sama dengan 8. Nah, kita kurangi, jadinya y-nya min 1. Terus y sama dengan min 1 kita substitusi ke persamaan pertama boleh, kedua boleh. Nah, di sini saya substitusi ke persamaan kedua untuk mendapatkan nilai x-nya. Jadi x dikurang 2 kali min 1 sama dengan 4, x-nya 2. Nah, x-nya 2, y-nya min 1, kita substitusi ke persamaan yang ketiga. Jadi 2a kali 2 tambah b kali min 1 sama dengan 5. Atau 4a kurang b sama dengan 5. Maka 4a kurang b tambah 2-nya jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Jawabannya D. Nomor 2, ada matriks A 1 0 2 1. I tambah A pangkat 5 adalah P QRS. P tambah S-nya gimana? Nah, kita lihat, berarti kita coba dulu cari I tambah A, terus kita pangkatkan. Ya, untuk I tambah A berarti 1011 tambah 1021, jadinya kan 2022. Terus kalau I tambah A pangkat 2 berarti I tambah A kali I tambah A, ya, 2022 kali 2022 dikalikan matriks, ya, jadi 4084. I tambah A pangkat 3 berarti yang pangkat 2 kali yang pangkat 1, jadi 4084 kali 2022 jadinya 80248. Nah, kalau yang pangkat 5 pangkat 3 kali pangkat 2 aja, jadinya 4084 kali 80248, jadinya 320 160 32. Maaf, karena bentuknya PQRS gitu ya, maka P-nya 32, S-nya juga 32. Jadi P tambah S-nya 32 tambah 32 64. Jawabannya D. Nomor 3, batasan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini berapa? Pertama, kita misalkan aja log X-nya menjadi P. Jadinya 2 per P min 1 lebih kecil dari 3 per P min 2. Samakan penyebut, berarti penyebutnya jadi P min 1 kali P min 2, ya. Nah, terus penyebutnya kita kali silang ke atas, jadinya 2 kali P min 2 lebih kecil dari 3 kali P min 1. Jadinya 2 P min 4 lebih kecil dari 3 P min 3. Penyebutnya sama, ya, P min 1 kali P min 2, pindah ruas ke kiri, jadi min P min 1 per P min 1 kali P min 2 kecil dari 0. Kita buat garis bilangan, P-nya min 1 sama 2, ya. Cek untuk P-nya 0. Jadi ya berapa? Min 1 per min 1 kali min 2, ya. Nah, jadinya negatif, ya. Maka disitu negatif, sisanya selang-seling. Yang ditanya kecil dari 0, jadi yang negatif. Dapatnya berarti P-nya antara min 1 sampai 1 atau P-nya besar dari 2. Ubah lagi P-nya menjadi log X. Berarti log X-nya antara min 1 sampai 1 atau log X-nya besar dari 2. Kita ubah. Karena log X berarti kan kita ubah jadi 10 pangkat, ya. Min 1 jadi 10 pangkat min 1. 1 jadi 10 pangkat 1, 2 jadi 10 pangkat 2, gampangnya gitu. Berarti X antara 1/10 sampai 10 atau besar dari 100. Yang mana pilihannya? Yang D. Nomor 4, persentase kelurusan diagramnya seperti ini. Pernyataan yang benar apa? Kita lihat satu-satu pernyataannya. Nah, ini digedein sedikit, ya, gambarnya, diagramnya. Kita lihat opsi yang A,
rata-rata kelulusan A terbaik, betul nggak? Di tahun pertama aja udah salah ya. Berarti yang A jelas tidak, jelas salah ya, karena yang terbaik ini kayaknya B semua nih. Nah, untuk opsi B, yang A selalu di posisi kedua, betul nggak? Nah, di tahun pertama betul, tahun kedua betul, tahun ketiga kesalip sama yang C. Berarti salah di yang B, salah di tahun ketiga. Untuk yang D, kita lihat di tahun ketiga nih. Persentase kelulusan A selalu lebih baik dari C, tahun ketiga salah tuh ya. Nah, salahnya di tahun ketiga. Untuk yang E, lihat tahun 3 ke 4. A selalu lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, ini yang tahun keempat bisa lebih kecil, bisa sama nih, enggak lebih besar ya. Tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, ini salahnya. Maka jawabannya apa? Jawabannya yang C. Nah, yang C, B selalu lebih baik dari A, betul ya? Jadi jawabnya C. Nomor 5, fx sama dengan ax tambah b, limit fx per akar x kurang 1 sama dengan 2, a tambah b nya gimana? Ya substitusi aja ya. Substitusi fx nya jadi x tambah b gitu. Terus kita substitusi x nya 1. Jadinya a kali 1 tambah b dibagi 1 kurang 1, atau a tambah b bagi 0. Nah, di situ ada hasilnya sama dengan 2 kan? Agar limitnya menghasilkan nilai, maka bentuk a tambah b per 0 harus tak tentu. Jadi a tambah b nya 0 karena penyebutnya 0. Udah, a tambah b 0. Jawabnya C. Nomor 6, R adalah rasio dari suatu deret geometri konvergen. Nilai S-nya itu berapa sampai berapa? Kita lihat. Berarti ini membentuk deret geometri yang tak hingga ya. Dengan suku awalnya 2 pangkat R-2. Rasionya adalah suku kedua bagi suku pertama 2 pangkat R-2 juga. Kita gunakan S-nya adalah A per 1 min R. Jadinya S-nya 2 pangkat R-2 dibagi 1 dikurang 2 pangkat R-2. 2 pangkat min 2 itu kan 1/4 berarti kita kali 4 atas sama bawah. Jadinya 2 pangkat R dibagi 4 dikurang 2 pangkat R. Nah, di sini R ada tulisannya rasio suatu deret geometri konvergen. Maka nilai R-nya pasti ada di antara min 1 sampai 1. Kita coba untuk R-nya 1, min 1. Berarti 2 pangkat min 1 dibagi 4 dikurang 2 pangkat min 1. Tinggal dihitung ya. Setengah dibagi 4 kurang setengah. Setengah dibagi 3,5 ya, jadi 1/7. Saat R-nya 1, jadinya 2 dibagi 4 kurang 2. Ya, jadi 2 bagi 2, 1. Maka nilai S-nya langsung antara 1/7 sampai 1. Jawabannya D. Nomor 7, sisa pembagian suatu polinom oleh x min 5 adalah 10. Berarti Px sama dengan x min 5 kali Hx tambah 10. Atau P5 nya sama dengan 10. Yang kita tanya, sisa pembagian oleh x min 3 gimana? Berarti Px adalah x min 3 kali Hx tambah S. Berapa sisanya gitu ya. Nah, kita lihat yang kalimat kedua. Sisa pembagiannya oleh x kuadrat min 8x tambah 15. Bisa difaktorkan tuh. Nah, jadinya x min 3 kali x min 5 kali Hx tambah Px min 5. Nah, yang udah ada sisanya kan yang P5 nih ya. Berarti pertama kita cari dulu nilai P di sini. Ya, kita substitusi X-nya 5. Jadi P5 itu P kali 5 kurang 5. Itu nilainya P5-nya 10 ganti. 10 sama dengan 5P min 5 dapat P-nya 3. Berarti Px-nya kita tulis ulang ya. Yang ini dengan P-nya diganti jadi 3. Udah? Nah, yang ditanya kalau dibagi X min 3 berarti kan P3 ya. Nah, tulis deh 3 kali 3 kurang 5. Itu sisanya. Sisanya adalah 4. Jawabannya D. Nomor 8. Budi mengukur tinggi tiang dengan menggunakan alat A. Pada posisi saat pertama ngelihat
nunjuknya 30 derajat, terus bergerak 20 meter. Lihat sudutnya 60. Mengabaikan tinggi badan Budi, maka tinggi tiangnya gimana? Ini 20. Kita lihat dulu. Ini 60 derajat yang sebelah sini. Berarti sebelahnya berapa? Tinggal 180 kurang 60, yaitu 120. Otomatis yang atas ini bisa kita dapat 30 dari mana? 180 kurang 30 kurang 120, jadinya 30. Kita lihat sudutnya sama-sama 30 nih. Maka ini apa? Ada sudut yang sama, dua sudut yang sama, berarti segitiganya segitiga sama kaki segitiga ini yang tumpul. Yang sama mana? Yang di depan sudut 30. Berarti di sini 20, otomatis di depan 30 ini juga 20. Nah, tingginya yang kita cari. Pakai apa? Kita pakai tinggi di depan 20 dimiring. Kita pakai sinus. Di mana T per 20 adalah sin 60 setengah akar 3. Jadi T-nya 20 kali setengah akar 3, yaitu 10 akar 3. Jawabannya A. Nomor 9. Fx akar x min 2 dibagi akar x tambah 1. Gx adalah x dikurang akar x dikurang 2. Fx kali gx kecil dari 1. Nah, kita jabarkan. Kebetulan gx ini bisa difaktorkan. Jadinya akar x kurang 2 kali akar x tambah 1. Nah, bisa kita coret akar x tambah 1-nya. Berarti akar x min 2 kali akar x min 2. X kurang 4 akar x tambah 4 lebih kecil dari 1, pindah ruas. X dikurang 4 akar X tambah 3 kecil dari 0, faktorkan. Akar X min 1 kali akar X min 3 kecil dari 0. Dimana? Karena dia bentuknya akar, syarat akarnya yang di dalam akar yaitu si X itu harus besar sama dengan 0. Nah, terus kita buat garis bilangan antara 1 sama 3. Coba untuk akar X nya 0, jadinya min 1 kali min 3 ya, positif. Nah, sisanya selang-seling negatif positif. Yang ditanya kecil dari 0, jadinya yang negatif. Maka akar X nilainya antara 1 sampai 3. Kemudian kita kuadratkan karena kita mau mencari X. Jadinya X nya 1 sampai 9. Jawabannya C. 10. Ada Fx, ada Gx ya. Dengan A nya positif. Hx adalah Fx kali Gx. H1 nya 9, H aksen 1 nya gimana? Nah, Hx nya kita tulis ya. Nah, tinggal substitusi H1. X nya ganti 1 ya. A tambah 2 tambah 3, terus 5 kurang A kita kaliin. Ini kebetulan A tambah 5 min A dikalikan, jadinya 25 min A kuadrat ya, sama dengan 9. Pindah ruas, jadi A kuadrat sama dengan 16, A nya plus minus 4. Tapi kita pakai 4 karena di sini ada keterangan A nya besar dari 0. Maka Hx kita tulis ulang, 4x kuadrat tambah 2x tambah 3 dikali 5x kuadrat min 4. Ganti A nya 4, kalikan aja. Jadinya 20x pangkat 4 tambah 10x pangkat 3 kurang x kurang 8x kurang 12. Jadi H aksen X nya turunan ya, 80x pangkat 3, 10 kali 3, 30. Min x kuadrat jadi min 2x, min 8x jadi min 8. Tinggal kita substitusi x nya 1. 80 tambah 30 kurang 2 kurang 8, jadinya 100. Jawabannya E. Nomor 11. Fx sama dengan 2 tangan dari akar sekant X. Turunannya gimana? Nah, dimana ini bentuk seperti komposisi ya. Y sama dengan FU, maka Y aksen adalah F aksen U kali U aksen. Dimana untuk tangan turunannya adalah sekant kuadrat. Untuk sekant turunannya adalah sekant kali tangan. Berarti turunannya tangan dulu nih ya. Turunan tangan adalah 2 kali sekant kuadrat X. Sekant kuadrat dari akar sekant X. Nah, sekarang akar sekant dulu. Akar kan berarti pangkat setengah nih. Jadinya 1/2 akar sekant X. Baru dalamnya sekant, turunin lagi.
Turunan sekant adalah sekant X kali tangan X. 2-nya bisa hilang. Sekant dibagi akar sekant jadinya akar sekant. Jadi turunannya ini sekant kuadrat dari akar sekant kali akar sekant kali tangan. Jawabannya B. 12. Integral 7 sampai 9 dari fx adalah 16. Integral 1 sampai 4 dari f 2x min 1 adalah 20. Integral 1 sampai 9 dari fx gimana? Nah, 7 sampai 9 integralkan, misalkan hasilnya f besar x, batasnya 7 sampai 9, masukin. Jadi f9 kurang f7 sama dengan 16. Sekarang yang 1 sampai 4 integralkan, jadinya f besar 2x min 1 dibagi 2, masukin 4 sama 1, masukin 4, 2 kali 4 kurang 1 jadinya 7, f7 kurang, masukin 1 f1 ya, per 2 sama dengan 20, kali silang, jadi f7 kurang f1 sama dengan 40. Yang ditanya integral 1 sampai 9 dari fx gimana? Berarti mirip dengan ini, tinggal integralkan. F besar X batasnya 1 sampai 9, F9 kurang F1, atau bisa juga kita tulis, kita tambahin F7 sama min F7, kan gak ngaruh tuh. Jadi F9 kurang F7 tambah F7 kurang F1. Nah, F9 kurang F7 nilainya adalah 16, F7 kurang F1 nilainya 40, tambahin. Jadi F9 min F1 yang dicari ya, itu adalah 56. D jawabannya. Nomor 13. Daerah R dibatasi oleh Y sama dengan A akar X, Y sama dengan AX kuadrat, X nya 0 sampai 4. Nah, daerahnya yang ini, luasnya adalah 50, maka A nya berapa? Sebelumnya kita cari dulu ini titik potongnya gimana. AX kuadrat sama dengan A akar X dibagi A, X kuadrat sama dengan X, Pak dikuadratkan, X pangkat 4 sama dengan X. Terus kita bagi X karena pasti X nya positif kalau di sini ya. Jadi X pangkat 3 sama dengan 1, X nya 1. Jadi luasnya tinggal integral 0 sampai 1 A akar X dikurang AX kuadrat tambah 1 sampai 4 kebalik AX kuadrat dikurang A akar X sama dengan 50. Jabarkan. Nah, jadi seperti ini ya. Yang pertama integral, hasil integralnya ini masukin 1 sama 0. Yang kedua hasil integralnya ini kebalik dengan yang awal tadi, masukin 1 sama 4, substitusi 1, 2/3 kurang 1 jadinya 1/3, substitusi 0, 0. Ini substitusi 4, 64/3 kurang 16/3 itu 48/3, masukin 1, 1/3 kurang 2/3 itu min 1/3, kali minus lagi, berarti jadinya 50/3 kali A sama dengan 50, maka dapat A nya sama dengan 3. Jawabannya C. 14. Kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 4 satuan, PQR titik tengah AB, FB sama FG. Ini PQR nya. Nah, luas perpotongan bidang PQR dengan kubus tersebut itu berapa? Pertama, saya coba yang udah satu bidang adalah PQ. Saya coba gambar garis PQ. Karena PQ-nya di bidang yang depannya, saya cari titik potong dengan rusuk-rusuk di depan. Dengan AB udah P, dengan Q, dengan FB udah Q, dengan EF di perpanjangannya sini, dengan AE perpanjangannya bawah. Kemudian saya coba dari yang sini dulu. Nah, dari ini titik potong ini dengan R itu kan sama-sama ada di bidang atas. Saya tarik. Nah, saya buat garis dari dia ke R ya. Nah, saya cari titik potong dengan garis-garis yang lain. Dengan FG itu R, dengan HG di sini tengah-tengahnya, dengan EH di sini. Nah, terus titik ini dengan titik yang ini itu dia satu bidang ya, di bidang samping. Kita sambungkan. Nah, titik potongnya
di AD itu tengah-tengah sini, di HD di tengah-tengah sini. Nah, ini garis bidang potongnya ya. Nah, jadi di segitiga ini yang ada di kubus yang mana? Yang ada di kubus berbentuk segi 6 ini, PQR STU. Nah, saya keluarkan PQR STU. Nah, kalau dilihat PQR STU ini adalah segi 6 beraturan dengan PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan ST sama dengan TU sama dengan UP, semuanya panjangnya sama. Nah, nyari PQ aja dulu ya, berarti akar, kalau rusuknya 4 berarti ini 2 sama 2, 2 kuadrat tambah 2 kuadrat jadinya 2 akar 2. Nah, terus segi 6 ini terjadi atas 6 buah segitiga ya, 6 buah segitiga disusun jadi segi 6. Berarti luasnya adalah 6 kali luas segitiganya, karena segitiganya sama sisi, 1/4 R kuadrat akar 3. R nya adalah PQ, ini 2 akar 2, berarti ini kesini akar 2 semua. Jadinya 6 kali 1/4 kali 2 akar 2 dikuadratkan kali akar 3. 8 bagi 42 kali 6 jadinya 12 akar 3. Jawabannya. Nomor 15, karyawan kerja 13 jam setiap minggunya. Dalam seminggu bekerjanya 3 hari. Jika hari ia bekerja dihitung dalam satuan jam, nah paling sedikit 3 jam tiap hari, maka komposisi jam kerja yang mungkin pada hari tersebut apa? 3 hari, berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga berapa jam masing-masing. Nah, yang pertama, kalau komposisinya 337, berarti bisa 337, 373, 733 ya. Atau dari sini kita bisa pakai 3C2 dari 3 hari. Nah, dari 3 hari yang 3 itu di hari keberapa aja, makanya 3C2. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial itu 3. Terus kalau 3, 4, 6 beda semua nih ya, berarti 3 faktorial aja 6, 3 kali 2 kali 1. Terus kalau 355, oh ada yang sama, berarti ngerjainnya sama seperti yang nomor 1 ya, 3C2 yaitu 3. 3 udah habis, sekarang coba 4, 4, 4, 5. Oh ada yang sama juga nih, 4 hari 2 kali, berarti 3C2 juga 3. Nah berarti udah habis, totalnya tinggal tambahkan semua, ada 15 kemungkinan komposisi jam kerja. Jawabannya A. 16, ada X ada Y, nilai X kuadrat tambah Y kuadrat terbesar saat gimana? Nah, kita coba cari X kuadrat tambah Y kuadrat, jadi dijabarkan ya. Kita tambahkan sin kuadrat tambah cos kuadrat nilainya 1. Ini juga sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 ya. 2 sin A kali sin B tambah min 2 cos A kali cos B, saya bikin dalam bentuk ini, min 2 cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah kenapa saya bikin demikian? Karena cos A cos B dikurang sin A sin B ada rumusnya. Rumus lainnya adalah cos dari A tambah B. Nah jadi X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 2 dikurang 2 cos A tambah B, dimana untuk Y sama dengan A kali cos X tambah C, maksimumnya adalah mutlak A, minimumnya adalah minus mutlak A. Karena maunya nilai terbesar, berarti 2 min 2 cos A plus B itu sama dengan 2 min 2 nya jadi plus 2 aja udah ya. Berarti cos dari A plus B sama dengan min 1. Min 1 itu adalah cos 180, jadi A tambah B nya 180, atau A nya adalah min B tambah 180. Jawabannya E. 17, segitiga ABC siku-siku di B, titik D terletak pada BC sehingga CD sama dengan 2 kali BD. Berarti kalau BD nya X, CD nya 2X. DAB nya 30 derajat, misalkan AB nya itu C ya. Nah ini DAB 30 derajat, sudut CAD nya gimana? Kita bisa lihat dulu. Pertama kita coba cari hubungan X dengan C. Dari sudut 30 ini kita bisa lihat segitiga ABD pakai tangan. Tangan 30 adalah depan bagi samping, X bagi C, 1/3 ya.
maka C-nya adalah X akar 3. Nah kemudian kita lihat segitiga ABC. Nah kita juga sama cari sudut BAC-nya. Ya, dimana tangan BAC adalah depannya X sama 2X yaitu 3X ya, dibagi sampingnya itu C. Nah, C-nya itu X akar 3 dibagi, berarti tangan BAC kan akar 3. Akar 3 itu tangan berapa? Tangan dari 60, berarti BAC-nya adalah 60 derajat. Ini 60. Nah berarti CAD berapa? Sisanya deh, berarti CAD adalah BAC kurang BAD. 60 kurang 30 jadinya 30 derajat. Jawabannya C. 18. Luas daerah yang diarsir itu gimana? Pertama, luas seperempat lingkaran yang besar kita kurangi dengan luas persegi, kita kurangi lagi dengan luas seperempat lingkaran yang kecil, ada 2. Nah karena di sini 4 nih ya, berarti jari-jari yang besar itu 4. Nah seperempat kali pi kali 4 kuadrat, perseginya karena dia setengah ya, berarti 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Terus seperempat lingkarannya ada 2, berarti 2 kali seperempat PR kuadrat, jari-jarinya juga setengah jadinya 2 ya. Nah tinggal dihitung deh, ini 4 kuadrat bagi 4, 4 pi dikurang 4 dikurang 2 pi, jadinya 2 pi min 4, atau yang ada di pilihan jawaban 2 kali pi min 2. Jawabannya D. 19. Kita geser, translasi 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah, berarti translasinya 2 min 1. Karena pakai kurva kita buat XY sama dengan X aksen Y aksen dikurang dengan 2 sama min 1. X nya berubah jadi X aksen min 2, Y nya berubah jadi Y aksen tambah 1. Nah jadi begini, X tambah B berarti Y aksen tambah 1, A kali X aksen min 2 tambah B. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian lanjut pencerminan terhadap sumbu X, itu Y nya berubah jadi min Y, jadinya min Y aksen sama dengan AX tambah B min 2A min 1. Y nya tinggal kali min 1 lagi karena bentuknya di sini Y sama dengan, ya jadinya min AX min B min 2A min 1. Kita samakan koefisien dan konstantanya dengan Y sama dengan min 3X tambah 1. Berarti samakan koefisiennya, min A sama dengan min 3, berarti A nya 3. Terus yang merah nih, ya minus dari B min 2A min 1 sama dengan 1. Jadi min B tambah 2A, 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 1. Dapat B nya 6. Maka A tambah B nya 3 tambah 6, 9. E jawabnya. Nomor terakhir, jika fungsi F memenuhi persamaan 3fx dikurang F 7 min X sama dengan X tambah 1, maka fx nya gimana? Nah ini yang pertama ya. Nah sekarang kita coba substitusi X nya menjadi 7 min X. Jadi 3F 7 min X dikurang Fx sama dengan 7 min X tambah 1. Atau terakhirnya jadi min X tambah 8. Nah kita mau nyari Fx, berarti eliminasi si F7 min X ya. Eliminasi F7 min X yang pertama kita kali 3 biar sama, jadi begini. Yang kedua tetap ya, tinggal kita kurangin, ditambah ya, eliminasi karena tandanya berbeda ditambah, jadinya 8fx sama dengan 2x tambah 11. Kita bagi 8, fx nya 1/8 kali 2x tambah 11. Jawabnya. Oke, demikian pembahasan tryout 3 UTBK untuk matematika saintek ya, Ronin IPA dan PPLS IPA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.